Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Setelah basmalah, hamdalah dan solawat, saya ingin mengatakan in ahsana kalami faminallah. Jika ada kebaikan dari ucapanku, maka itu datang dari Allah. Wa in asa'a kalami famin nafsi. Dan kalau ada kejelekan, keburukan, kealpaan, itu tidak lain dari diri pribadi saya. Kalau bahasa Pak Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ambil yang baik, buang yang buruk. Kesempatan ini Nihwan TV akan mengajak sedikit merenungkan tentang uang, dan uang. Intinya, kita ini hidup di dunia tidak luput dari hal-hal yang bersifat materi. Di antaranya adalah uang dan harta benda. Ada pendapat yang menarik dari Ibnu Abi Dunya, sebagaimana sering dikutip oleh Ustadz Anis Mata dalam sekian tulisan, sekian ceramahnya. Uang ini menurut Ibnu Abi Dunya mempunyai 5 poin utama. Yang pertama adalah tulang punggung kehidupan. Sebuah gambaran sederhana, kalau kita sedang memiliki banyak uang, biasanya jalan juga lumayan tegak, percaya diri. Orang yang mau pinjam duit, pasti tulang punggungnya membungkuk. Orang yang mau meminjami uang, biasanya agak gaya sedikit. Jadi memang uang bukan segalanya, tapi juga kita realistis bahwa segalanya pakai uang. Dan kalau digunakan untuk hal yang bagus, diperoleh dengan cara yang baik, maka uang bisa bermakna positif. Yang kedua, peredaran uang itu menunjukkan suatu keadaan masyarakat. Kalau uang beredar rata, beredar di banyak kalangan, tidak hanya kelompok tertentu, tidak saja orang tertentu, maka itu adalah bagian dari indikasi sosial yang bagus. Kalau uang masih beredar di orang-orang tertentu, maka indikator sosialnya belum soleh. Belum soleh-soleh amat lah. Masih menuju ke kesalehan sosial yang kita harapkan bersama. Orang yang soleh, kalau memegang uang, maka insya Allah akan digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Dia tidak lupa zakat, infak, sedekah, dan seterusnya. Mikirin keluarga, mikirin tetangga, mikirin anak yatim, untuk amal-amal sosial yang lainnya. Itu kalau orang kaya, yang soleh. Tapi kalau orang kaya yang tidak soleh, atau yang belum soleh, maka dekat sekali dengan kemaksiatan. Entah judi, entah mabuk-mabukan, entah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik lainnya, bahkan bisa juga untuk menentang kebenaran. Kalau uang itu bukan ada pada orang yang soleh. Jadi sangat penting orang soleh tidak saja sebagai soleh individu, tapi juga sebagai soleh sosial yang bisa membantu banyak orang. Yang ketiga, ternyata kata Ibnu Abi Dunya, banyak syariat Islam yang perlu dukungan atau perlu finansial yang kuat. Apa syariat Islam yang bisa dilaksanakan dengan uang? Rukun Islam yang kelima umpamanya dengan haji. Ya, haji atau menghajikan orang, umroh atau mengumrohkan orang juga dengan uang. Sulit haji atau umroh atau menghajikan atau mengumrohkan orang tapi tidak punya uang. Maka ini juga hal bagian yang sangat penting. At'imut ta'am, kata Rasulullah. Berikan makanan, traktir. Ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang biasa traktir, uang segitu
yang biasa untuk menraktir orang, maka akan terasa kecil karena sudah menjadi kebiasaan. Bahkan ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas. Contoh kecil, 2.000, 5.000 rupiah setiap hari, setiap subuh, umpamanya dimasukin ke kenceleng kotak amal masjid, bagi yang sudah terbiasa, uang itu akan terasa kecil. Tapi yang belum biasa terasa besar dan sayang rasanya, berat rasanya. Maka pembiasaan ini sangat penting sekali. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Abi Dunya, orang yang memiliki uang biasanya kata-katanya lebih berwibawa, lebih didengar. Kebayang kalau orang kaya, soleh, ngomongnya kebaikan, maka kebaikan dari omongan ini akan lebih didengar, bobotnya lebih diperhatikan oleh masyarakat sekitar. Dan yang kelima, uang adalah alat kebahagiaan di dunia ini. Bagian dari wasilah untuk bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Minas sa'adati arba'un. Bagian dari kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama, almar'atus solihah. Istri yang solihah. Perempuan yang solihah. Wal maskanul wasi' dan tempat tinggal yang luas. Luas 2 pengertian. Yang pertama, luas penerimaan hati. Tetapi dalam konteks ini, Ibnu Abi Dunya menyatakan luas rumahnya dalam segi fisik. Bisa nolong tetangga, ada tamu bisa lebih banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, wal jarus soleh, dan tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Rumah sering diartikan sebagai stabilitas, stabil yang sudah punya rumah. Kendaraan sering diartikan, disimbolkan dengan mobilitas. Orang soleh punya rumah, punya kendaraan yang nyaman, insya Allah produktivitasnya lebih tinggi lagi. Pemirsa Nihwan TV yang sama-sama mengharap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dunia sekali lagi dalam Islam bukan untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Jadi intinya jelas, fokus ghayah tujuan kita adalah akhirat, sementara dunia ini adalah hanya sebatas wasilah, sebatas cara saja. Kita diingatkan kembali dalam ayat yang lainnya, wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Cari uang sebanyak-banyaknya untuk bisa amal nanti di akhirat. Uang bukan untuk uang, tapi uang untuk akhirat. Uang bukan untuk dunia, tapi uang untuk akhirat. Artinya dari cara mencarinya halal, ketika prosesi waktu ibadah dan mengeluarkannya hanya di jalan yang baik-baik saja. Kebayang punya sedekah jariah mengalir karena kita membantu sesama, membantu pondok pesantren, membantu masjid, membantu yatim piatu, dan seterusnya, maka amal-amal ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amal jariah yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita simak Quran surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Jadi lemah, generasi yang lemah di sini, para alim ulama termasuk Kiai Haji Didin Hafidzuddin, beliau menafsirkan tidak saja lemah akidah, lemah ilmu, lemah ibadah, tetapi juga lemah ekonomi. Sebab kalau kondisi ekonomi tidak bagus,
kondisi keuangan tidak bagus, khawatir ada hal-hal yang merusak keimanan kita. Khawatir ada hal-hal yang tidak bagus buat Islam kita, buat keimanan kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Lau kanal faqru rajulan laqataituhu." Sekiranya kefakiran itu berbentuk seseorang, niscaya aku bunuh, kata Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwa isyarah kita harus bekerja sekuat tenaga kita untuk mencari nafkah dunia untuk kita akhiratkan. Di kesempatan yang lain juga Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Ya dunia, ghuri ghairi." Wahai dunia, jangan tipu akulah, tipu saja yang lain. Kira-kira seperti itu. Laqad tolaktuki salasah. Engkau dunia dengan talak 3. Dalam konteks ini, yang haram kita talak, yang haram tidak kita lakukan. Semoga kita semua meninggalkan generasi yang baik dan kita juga bersikap proporsional terhadap uang dan harta benda. Tidak memusuhi, juga tidak memujanya. Yang terpenting adalah bagian wasilah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.